Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah desa di mana tak satu pun warganya berani melihat proses pemakaman? Bukan karena takut atau tidak peduli, tapi karena siapapun yang nekat menyaksikan, akan ikut dipanggil dalam 7 hari. Inilah sebuah kisah yang membuat semua warga bungkam, dan ketakutan setiap kali ada yang meninggal di desa itu. Namanya Desa Sumberjati. Letaknya terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di balik deretan bukit dan ladang yang luas. Sekilas, desa ini tak ada bedanya dengan desa-desa lain di Jawa Timur. Siang hari, suara anak-anak bermain terdengar ceria, orang-orang bekerja di ladang, dan aroma kayu bakar dari dapur tradisional menguar di udara. Tapi saat matahari tenggelam, suasananya berubah drastis. Lampu-lampu rumah dipadamkan. Jalanan kosong. Bahkan suara jangkrik pun seperti ikut menghilang. Tapi yang paling aneh, setiap ada warga yang meninggal dunia, tidak ada prosesi pemakaman yang bisa disaksikan oleh orang lain. Tak ada tangisan di pemakaman. Tak ada tahlilan terbuka. Tak ada iring-iringan jenazah ke kuburan. Yang ada hanyalah keheningan dan ketakutan. Konon, sudah sejak puluhan tahun lalu, desa ini punya satu aturan yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah melihat proses pemakaman. Bahkan keluarga terdekat dilarang menyaksikan. Begitu seseorang meninggal, jenazahnya akan ditutupi kain putih dan dibiarkan di ruang tamu. Lalu, menjelang tengah malam, akan datang 7 orang misterius berpakaian hitam panjang dan wajah tertutup kain. Mereka akan membawa jenazah itu, dan tak pernah kembali. Tak ada yang tahu siapa mereka. Warga hanya menyebut mereka sebagai para penggali tertutup. Sosok yang dipercaya sebagai penjaga perjanjian lama antara penduduk dan sesuatu yang tidak boleh disebut namanya. Masyarakat hanya tahu satu hal, siapapun yang nekat melihat prosesi itu, pasti akan meninggal dalam waktu 7 hari. Sudah beberapa kali terjadi. Korbannya biasanya pendatang, atau orang kota yang tak percaya tahayul. Kisah ini mencapai puncaknya ketika seorang pemuda bernama Rian pulang ke desa Sumberjati. Ia adalah cucu dari Pak Narto, tetua desa yang baru saja wafat. Rian sudah lama tinggal di kota bersama ibunya, dan jarang pulang. Ia adalah mahasiswa kedokteran, berpikir logis, dan menganggap cerita-cerita seperti itu hanyalah dongeng kampung untuk menakut-nakuti anak kecil. Saat tiba di rumah duka, ia terkejut. Jenazah kakeknya hanya dibaringkan begitu saja, tanpa doa, tanpa upacara. Tidak ada yang duduk membacakan ayat, bahkan ibunya pun hanya menangis pelan di dapur tanpa berani menatap jenazah secara langsung. "Kenapa nggak ada yang memakamkan?" tanya Rian. Ibunya hanya menjawab singkat, "Mereka yang akan datang. Jangan tanya apa-apa. Jangan lihat apa-apa." Rian semakin tak mengerti. Siapa mereka? Kakek itu manusia. Dia harus diperlakukan dengan hormat. Ibunya meraih tangan Rian, menggenggam erat sambil bergetar. "Nak, jangan coba-coba melanggar aturan desa ini. Kau bukan anak kecil lagi. Kalau kau sayang nyawa, malam ini diam saja di kamar." Tapi Rian tidak bisa menerima itu. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 11.30, ia keluar dari rumah dan bersembunyi di balik pohon beringin tua yang berada tak jauh dari rumahnya. Ia bertekad untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Tepat tengah malam, suara lonceng kecil terdengar dari kejauhan. Lalu, muncul 7 sosok berpakaian hitam dari arah hutan. Tubuh mereka tinggi, gerakannya kaku. Wajah mereka tertutup kain putih, tak ada mata atau mulut yang terlihat. Mereka masuk ke rumah tanpa suara. Tak satu pun warga berani keluar. Bahkan anjing-anjing desa yang biasanya menggonggong pun hanya meringkuk diam. Rian mengikuti dari kejauhan saat mereka membawa jenazah kakeknya masuk ke dalam hutan. Langkah mereka cepat, tapi tak menginjakkan kaki ke tanah seperti melayang. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Setelah beberapa menit, mereka tiba di lahan kosong di tengah hutan. Dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak jauh lebih tua dari umur manusia. Disinilah Rian menyaksikan sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Tanpa alat apapun, tanah di tengah lahan itu terbuka sendiri, seperti dibelah oleh tangan tak terlihat. Sosok berjubah itu meletakkan jenazah di dalamnya, lalu tanah kembali menutup dengan sendirinya, perlahan tapi pasti. Tak ada batu nisan. Tak ada tanda. Saat Rian hendak mundur perlahan, tiba-tiba, salah satu sosok itu menoleh. Matanya tak terlihat, tapi Rian tahu, dia sedang menatap langsung ke arahnya. Satu demi satu, ketujuh sosok itu menoleh. Lalu salah satunya bergerak, mendekatinya. "Manusia, tidak seharusnya melihat ini," ucapnya pelan. Suaranya serak, tapi tenang. "Kau telah melanggar perjanjian. Kau akan ikut, dalam waktu 7 hari."
Rian ketakutan dan lari sekuat tenaga ke arah rumah. Tapi saat ia sampai, tubuhnya ambruk di depan pintu. Ia dibawa masuk oleh ibunya dalam keadaan linglung. Sejak malam itu, Rian berubah. Ia tidak berbicara, tidak makan, tidak tidur. Ia hanya duduk menatap dinding, dan kadang menangis sendiri sambil berbisik, "Aku nggak sengaja lihat, aku nggak sengaja lihat." Ibunya yang cemas memanggil dukun kampung, bahkan membawa Rian ke rumah sakit jiwa. Tapi tak ada yang bisa menolong. Wajah Rian makin pucat dari hari ke hari. Sampai akhirnya, tepat di hari ke-7, Rian ditemukan meninggal di atas ranjang. Tanpa luka, tanpa tanda-tanda sakit. Seolah-olah, jiwanya diambil begitu saja. Malam itu, ibunya hanya bisa menatap jenazah anaknya dengan mata sembab. Tidak ada suara tangis. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya, "Maafkan ibu nak." Seperti biasa, tengah malam itu juga, 7 sosok berjubah datang. Mereka membawa jenazah Rian ke tempat yang sama, tanpa ada yang berani mengikuti. Sejak malam itu, nama Rian menjadi cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sebagai pengingat, bahwa di desa Sumberjati, ada aturan yang tidak bisa dilanggar. Bukan karena tak masuk akal, tapi karena ada sesuatu yang menunggu mereka yang mencoba melihat lebih dari yang seharusnya. Sampai hari ini, tak ada yang tahu siapa 7 sosok itu. Apakah mereka manusia, arwah penjaga, atau makhluk lain yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat? Yang jelas, setiap kali ada yang meninggal di desa itu, warga hanya menutup pintu dan menunggu pagi. Tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang berani mengintip. Karena mereka tahu, jika seseorang melihat proses pemakaman, maka lubang berikutnya akan terbuka untuknya. Dan kalau kau datang ke desa ini dan mendengar suara lonceng kecil di malam hari, jangan pernah menoleh. Jangan pernah lihat dari jendela. Jangan pernah keluar. Karena bisa jadi, yang akan mereka bawa malam itu, adalah kamu.